Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Satwika dari Offering D24 dengan NIM 2004134234255. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jihad, radikalisme, umat beragama, dan muslim moderat. Kompetensi dasar. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharap dapat memahami dan meyakini secara benar konsep jihad dan radikalisme agama serta berperilaku sebagai muslim moderat. Lalu pada peta konsep bab 12, yaitu ada latar belakang bentuk dan dampak radikalisme, lalu pengertian jihad dan radikalisme, kemudian ada muslim moderat, landasan dan macam-macam jihad, dan yang terakhir terdapat upaya menanggulangi radikalisme. Pengertian jihad dan radikalisme. Pengertian jihad adalah perjuangan yang dilakukan oleh individu muslim maupun kelompok Islam dalam menyiarkan agama Islam, dan perjuangan-perjuangan lain yang lebih luas seperti perjuangan di bidang pendidikan, kesehatan, moral, ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, hak dan kewajiban, lapangan pekerjaan, dan lain-lain dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Lalu ada pengertian radikalisme. Umat beragama adalah paham yang menginginkan pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrim. Radikalisme bukan ciri ajaran Islam karena Islam dalam menyiarkan agama menggunakan cara bil hikmah bijaksana, tutur dan yang santun, dan menggunakan cara berdebat yang dilandasi. Lalu ada macam-macam dan landasan jihad. Macam-macam jihad yaitu adalah jihad universal dan jihad konstekstual. Landasan jihad yang berstatus hukum fardhu ain adalah firman Allah sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru rahfan fala tuwalhuhul adbar. Yang berarti, wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang yang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik melakai mereka atau mundur. Lalu pada saat ini kita akan menjelaskan tentang latar belakang dan bentuk dampak radikalisme. Latar belakang. Bila diklasifikasi berdasarkan jenisnya, setidaknya ada dua macam faktor latar belakang radikalisme umat beragama, yakni yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Latar belakang yang bersifat umum adalah bahwa di lingkungan umat beragama apapun jenis agamanya, selalu terdapat kelompok fundamentalis, minoritas, militan, ekstrim, dan radikal. Lalu pada dampak. Radikalisme umat agama mengakibatkan terjadinya teror dan kekerasan, bahkan menimbulkan konflik dan peperangan secara horizontal dan vertikal, apalagi jika yang terlibat berasal kelompok agama yang berbeda. Lalu ada bentuk. Bentuk-bentuk radikalisme umat beragama ada beberapa, yaitu yang pertama, aksi teror, yang kedua, bom bunuh diri, yang ketiga, saling menyerang, keempat, aksi kekerasan, yang kelima, ada intimidasi, keenam, perlawanan terhadap pemerintahnya, ketujuh, dan lain-lain. Lalu ada beberapa cara menanggulangi radikalisme, yaitu yang pertama, perubahan sikap dan pandangan dari negara-negara barat terhadap negara-negara muslim di dunia. Lalu yang kedua, mengurangi dan menghapuskan kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan di tingkat nasional, regional, dan internasional. Yang ketiga, ada reorientasi pemahaman agama yang tekstual, rigid, dan sempit menjadi pemahaman yang konseptual, fleksibel, dan terbuka. Lalu yang keempat, terdapat melakukan modernisasi kehidupan umat secara selektif, menanamkan kesadaran setuju untuk tidak setuju dalam menyikapi pluralisme sosial, budaya, dan agama yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan muslim moderat. Muslim di Indonesia pada dasarnya adalah moderat dan toleran karena latar belakang masuknya Islam ke Indonesia yang damai lewat para pedagang Gujarat dan Arab. Padahal saat itu penduduk Indonesia sudah memiliki keyakinan dan kepercayaan tertentu seperti Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Secara sosial budaya, Muslim di Indonesia berbeda dengan Muslim di belahan dunia. Meski demikian, umat Muslim di Indonesia tidak dapat dikatakan kurang kental keislamannya dibanding dengan umat Islam di negara lain. Lalu pada kesimpulan kali ini, jihad, radikalisme umat beragama, dan Muslim moderat adalah hal yang sedang dihadapi umat Muslim saat ini.
Yang harus kita lakukan adalah berusaha dengan menerapkan sifat moderat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, terima kasih sebelumnya. Maaf jika ada kata salah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.